Tadi contohnya ultra processed food itu seperti itu. Jadi ya banyak kandungannya. sekali karena praktis ibu-ibu sekarang kan banyak ya nuggetnya ya tinggal ambillah di kulkas gampang nanti Tinggal masak goreng. tinggal goreng anaknya yang penting makan tapi nggak tanpa satu tadi sudah prosesnya itu yang jelas di situ nilai gizinya pasti akan turun Bu jelas lah pemasakan berulang kali dan dalam suhu yang tinggi itu pasti nilai gizinya pasti banyak berkurang. Kalau misalkan nih saya bikin nugget sendiri, Iya, iya. masuk ke UPF enggak ini? Ya, kalau kita biasanya kalau membuat gizi juga membuat nugget, ya seperti itulah kita membuat nugget. Tetapi kita dengan prosesnya kan tidak dengan suhu yang tinggi ya panjang itu. Jadi kita memotong hanya menghaluskan daging ayam contohnya, dan itu nggak sampai berulang kali dan tidak dibekukan lagi. Nah itu kan proses-proses seperti itu kan menghilangkan nilai gizi. Kalau di gizi enggak, jadi sekali proses kita masak langsung kita sajikan kepada pasien. Jadi tidak masuk ultra processed food Kak. Nggak masuk Iya, ya? enggak. Baik Kak Meta, tadi kalau ngomong tentang Gen Z, efeknya apa mereka kalau pola makannya seperti itu? Apakah ada efek-efek tertentu? Ya pastinya ada ya, karena pola makan, pola minum, dan pola hidup yang tentunya tidak sehat ya. Pasti kalau zaman dulu penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dislipidemia itu biasanya kan terdeteksi di usia 40 tahun ke atas. Ya, nah, sekarang itu sering terdengar, bahkan ada beberapa pasien ya dengan usia-usia yang masih di bawah 30 tahun itu ada yang kena stroke, ada yang kena diabetes mellitus Di tipe 2. bangsal anak juga seperti itu. Ya, ada juga yang seperti itu. Bahkan Miris hipertensi, ya usia-usia 15 tahun, 16 tahun itu mereka sudah terkena hipertensi. Ternyata ketika kami gali informasinya, ternyata selama ini mereka suka banget mengkonsumsi makanan-makanan ultra processed food ini tadi. Ya. Pernah denger itu enggak hidden hunger kayaknya ya? Iya betul. Nah, apa itu Kak Meta? Kelaparan yang tersembunyi. Wah, ternyata kelaparan bisa disembunyikan. Iya, betul. Bukan cuma rahasia aja yang bisa disembunyikan. Kelaparan yang tersembunyi. Iya betul. Kalau ini saya nggak tersembunyikan, kerucuk nggak bisa disembunyikan ya. Bunyi ya kalau ini. Iya, nggak bisa disembunyikan ya itu. Ya, jadi itu hanya sebatas istilah aja sih Kak. Istilah sebenarnya hidden hunger itu kelaparan. Sebenarnya ya, kita itu merasa kenyang. Kita makan, minum Seolah-olah itu kenyang, kenyang. Iya, perut kita tuh kenyang. Tapi ternyata sel-sel dalam tubuh kita itu merasa lapar karena tidak ada pemenuhan zat-zat gizi yang masuk ke dalam sel-sel tersebut. Wah, ternyata seperti itu efek dari kebiasaan Gen Z tadi ya, bisa menyebabkan hidden hunger ternyata. Betul, ya. Lapar yang tersembunyi, bukan cuma rahasia ya. Rahasia. Iya. Ini kayaknya kita mulai masuk ke tanya jawab. Nah, ada pertanyaan dari netizen. Nah, ini. Mana nih? Kita ambil pertanyaan pertama. Saya cari ini dulu ya, pertanyaan pertama. Bagaimana mengatur isi piringku untuk anak yang susah makan, Kakak Meta? Langsung ini ditembak ini Kakak Meta nih, karena khusus ahli gizi di ruang anak ya. Jadi bagaimana ini Kak? Bagaimana mengatur isi piringku untuk anak yang susah makan ya. Kita lihat tips dan triknya ya. Tips dan triknya kita harus mengenali. Dari yang pertama adalah kemampuan makannya dia. Apakah dia sudah bisa mengunyah, atau mungkin dia sudah bisa menelan. Nah, itu kan harus disesuaikan dengan kemampuannya dia berdasarkan usianya, berdasarkan kemampuan, ada giginya. Kalau ada giginya itu lubang-lubang atau enggak. Nah, itu kita juga harus menyesuaikan kemampuannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seleranya. Kita harus mengenali selera dari anak tersebut. Apakah anak ini suka yang rasa manis atau cenderung ke gurih? Manis seperti hostnya? Oh iya betul. Seperti itu enggak? Asli seperti narasumber. Nah ini kalau misalnya anak-anak ini lebih suka yang manis, berarti masaklah makanan yang manis seperti semur, terus bacem. Tapi itu kayaknya yang ahli itu ya Pak, masakan-masakan. Nah itu kan banyak ya itu ya. Terus kalau memang suka yang gurih-gurih berarti ya bikinkan yang bersantan. Terus misalnya suka yang agak beraroma, yang aromanya kuat misalnya seperti balado gitu bisa.
itu tadi ya mengatasi anak sama makan dengan isi piringku, trik-triknya ya. Kita sapa dulu sahabat TikTok. Wah, Halo. ini ahli gizi. Halo sahabat TikTok. Jojis ahli gizinya. Wah, pasti dong. Ini adalah para pakar di instalasi gizi Sobat Adiatma ya. Baik, ini ada penanya selanjutnya. Apa ini? Ayo kita baca bersama. Mantap. Apakah isi piringku pembagiannya berlaku untuk semua dari Ibu Ike? Nah, ini kayaknya tadi ya pertanyaan untuk Mas Vito. Ah, ini kita bagi Ya, nih Mas baik. Vito. Mbak Osa, untuk isi piringku untuk berdasarkan usia itu bisa semua. Tapi itu Bisa, ya? tergantung dari usianya, itu ada porsinya sendiri-sendiri. Itu di panduan Kemenkes ada, itu namanya AKG, itu singkatan dari angka kecukupan gizi, bisa kita lihat di sana. Gitu. Jadi sudah ada panduan dari Kemenkes mulai dari balita ya, Balita. balita, kemudian Usia anak. awalnya dari ibu menyusui balita, kemudian usia anak sekolah, remaja, Remaja, terus dewasa ada. lengkap Lansia sekali juga. ya. Lansia juga ada. Baik, itu ada pertanyaan untuk Pak Enggar. Pak Enggar, bagaimana cara mencegah stunting? Wah, ini pakarnya stunting. Iya, bicara tentang stunting itu kan tadi gagal apa? Setelah definisi dulu Iya, ya, betul. kondisi gagal tumbuh yang diakibatkan karena kekurangan gizi. Jadi titik poinnya adalah kekurangan gizi. Nah, Iya. kekurangan gizi itu sejauh apa? Nah, itu kan tadi sudah disampaikan sama Bu Meta itu tentang 1000 hari HPK ya, 1000 Iya. hari pertama dalam kehidupan. Nah, di sini sudah ada itu pemerintah sudah mencanangkan 8.000 hari HPK. Terus 8.000 itu panjang berarti, lebih 2.000 jadi 8.000. Nah, ada 7.000 Pak berarti Pak. ya jadi ya betul. Jadi semakin lama kita tahu bahwa tidak hanya pada saat kita tadi hamil, tetapi jauh ditarik sebelum itu, ketika remaja putri. Ternyata Nah, lumayan panjang. Panjang. Jadi remaja putri di SMP, SMA itu sekarang ada program pemerintah itu adalah pemberian tablet tambah darah. Ya. Nah, Oh, TTD. TTD. Bukan tanda Nah, tangan ya. bukan tanda tangan, tapi Darah. tablet tambah darah. Ya. Nah, tablet tambah darah itu diberikan 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya, nanti dari puskesmas di sekolah puskesmas binaannya sekolah yang membina sekolah-sekolah tadi ada tablet tambah darah. Nah, itu salah satunya dari situ. Terus kemudian setelah tadi mereka dewasa, otomatis waktu itu pencegahan stuntingnya itu ketika tadi sebelum menikah. Nah, sekarang di KUA, jadi sekarang tidak pengantin itu pertama ke awal ini diberikan edukasi. Cuman kita dulu kayaknya Nggak pernah, makanya kita kan juga nggak kenal kan. Jadi sekarang sudah ada seperti itu. Cuma suntik aja ya? Ya suntik kok. Sekarang ada edukasi, terus ada puskesmas, Oh, luar diukur biasa. status gizinya kak. Ahli gizi tugasnya. Iya, ada gizi puskesmas tuh nanti ngukur status gizinya. Jadi mana sih calon pengantin, terutama perempuan ya, karena itu calon pengantin perempuan tadi. Tadi termasuk apakah dia termasuk kurang gizi KEK, jadi lingkar lengannya kurang dari 23 cm, itu nanti pasti ada edukasinya dari puskesmas. Jadi seperti apa pola makannya, nanti ada anjurannya seperti itu. Jadi ditarik jauh ke belakang tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya itu sekarang itu investasi pemerintah tadi di MBG kak. Iya. MBG itu malah menyasar dari ditarik jauh lagi ke Programnya bagus. iya, dari balita ya, makanya sekarang bukan balita dengan kekurangan gizi, nanti sudah ada programnya. Jadi yang kekurangan gizi tadi dicegah apa diberikan pemberian makanan tadi MBG supaya nanti ke depannya dia ketika dewasa itu status gizinya tidak tadi menjadi baik. Menjadi baik. Iya, Bisa jadi dicegah ya nanti jadi ya. pemberian MBG itu kan dari sekarang dari balita, anak-anak TK, ya kan, SD, SMP, SMA. Nah, tadi ketika di SMA nanti kan siap dia menjadi calon ibu terutama perempuan ya. Jadi status gizinya sudah baik kak. Iya. Iya, jadi pemerintah sudah berusaha dengan segala macam cara dan lintas sektornya, ada lintas sektor, ada termasuk tadi penyediaan air bersih. Nanti kan itu kan ada namanya spesifik dan sensitif ya. Nanti ada pengelolaan dari beberapa macam. Next time kita Iya. Pak Enggar khusus. Iya, ya, ngomong ke stunting kebanyakan nanti kan. Iya, 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 betul. Iya, ya jadi pemerintah sudah berusaha secara ya kita tinggal ikuti. Jadi kalau anak-anaknya pesannya itu kan sebagai orang tua kita memberikan edukasi pada anak kita.
gampang kok. Iya. MBG-nya dihabisin, Dok. Iya. Iya, gampang sekali itu. Jadi situ ada makanan pokok tadi seperti ini ya, ada telur, ada tempe, ada sayur ya, dihabisin aja. Nah ini kita sapa lagi sobat TikTok nih ya. Bagaimana, ya ini untuk Pak Vito ini Mas Vito. Bagaimana Mas Vito cara menyiapkan makanan sehat dan seimbang untuk anak-anak pada ibu yang bekerja? Ah ini mungkin bisa bagi tipsnya. Ya bagaimana cara ini menyiapkan makanannya ya. Sedikit mungkin tips-tips ya. Menyiapkan makanan. Kalau nanti bisa dibantu juga Kak Meta. Kalau Oke. Mas Vito kan biasanya Cowok disiapin ini. Cowok. Iya. Oh, tipsnya dari Mas Vito istri saya. Ya berarti saya salah tanya, jadi ini salah sumber yang Iya, kita iya, aja oke. ini. Oh. Mungkin saya Bisa bisa dibantu nambahin, Kak ya, Meta, nambahin iya, nanti. nanti nambahin ya. Apa Sambil tadi dipikir ya? dulu, jangan call your wife ya. Tidak ada di ini. Monofriend. Ya penuh friend aja ini. Siapa ini dari siapa tadi ya? Ini 28. tadi Ri MMA tadi mana ya? Bagaimana cara Cara menyiapkan itu? sehat dan untuk seimbang anak-anak untuk anak-anak ibu yang bekerja. Pada ibu yang bekerja. Ini menurut pengalaman saya ya. Bekerja juga ya ini. Dia juga dan kita Wonder Woman ini. Betul, Wonder Woman. Nah, itu biasanya kita sudah belanja dulu. Belanja itu untuk 1 minggu ya, real food ya. Kita belanja selama 1 minggu, nanti bisa di sudah, kalau kata orang Jawa itu dibagi-bagi atau dipondo-pondo. Nah, sudah kita bagi-bagi. Oh, hari Senin nanti untuk sarapannya ini, hari Selasa untuk sarapannya ini. Ya, biasanya kita jadi belanja cuma 1 kali aja dalam 1 minggu atau 2 kali. Misalnya dalam seminggu, hari Minggu kita bisa belanja, nanti hari Rabu kita bisa belanja lagi. Nah, setelah itu bisa kita bumbuin dulu nih pada saat kita lagi slow nih. Nah, waktunya Lagi banyak, agak banyak itu ya. lagi kita waktunya banyak, kita bisa bikin bumbunya dulu, atau mungkin persiapan prepare itu nanti bisa dimasukkan ke dalam freezer, atau mungkin yang kalau mau dimasak buat besok berarti masukkan ke chiller gitu. Jadi nggak harus kita beli mendadak terus habis itu langsung Jadi Iya, repot diolah ya. saat itu, disajikan saat itu, nggak harus, Nggak harus, gitu. ya. Kita bisa Oke. prepare dalam seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ya, tadi kita kembali ke pangan lokal. Tadi sebenarnya ada tips untuk merencanakan menu. Tadi sepertinya Pak Vito sudah mau. Kalau ada kelupaan tadi Pak Vito, cara menyiapkan makan lokal tadi, ya tadi belum disebutkan tadi Pak Vito. Untuk yang- Tips belanja, tips belanja ya berarti tips ya. belanja. Biasanya sih mak-mak, tapi Pak Vito punya tipsnya nih. Tips dari istrinya apa tips sendiri Pak Vito ini? Ini tips sendiri Oh, tips sendiri ya, ini tips sendiri. untuk Ya. menghemat. Ya, untuk gizi seimbang ya, Iya, nggak terlalu mahal-mahal banget gitu. Bagaimana Mas Vito untuk Kalau tipsnya? untuk tipsnya belanja apa? Belanja gizi seimbang dengan anggaran yang terbatas, itu kembali lagi ke mindset lagi. Kan kalau kita berpikir makanan sehat itu kan pasti mahal. Iya, Itu sebenarnya mindsetnya seperti itu ya. masih bisa diakali dengan cara pertama kita membuat perencanaan dulu. Kita memprioritaskan bahan-bahan yang lebih dibutuhkan dulu. Misal kalau kita di rumah kan ada anak-anak, kita otomatis berpikir bahwa kebutuhan gizi anak itu lebih penting. Jadi kita menyampingkan kebutuhan lain, seperti misal kita suka merokok, mungkin bisa dikurangi gitu. Untuk uangnya itu mungkin bisa dibelikan untuk susu atau enggak lauk hewani lainnya seperti telur yang harganya terjangkau dan mudah didapat. Tips yang pertama, yang kedua. Ya. Yang kedua bisa membandingkan harga antara toko satu dengan toko yang lain, misal seperti Ini emak-emak banget ini. ini soalnya sudah tanya sama istri ya. Sudah tanya ya, sudah uji dulu ya tadi ya. Membandingkan harga pasar dengan swalayan itu kan pasti berbeda. Misal kalau swalayan kan biasanya banyak promo. Terus pasar tradisional kan biasanya lebih murah daripada swalayan. Tapi kan kembali lagi, swalayan kan biasanya menjanjikan promo-promo yang menggiurkan untuk ibu-ibu. Penjualnya dong, ojo mbok banding-banding. Ya, ada lagunya itu. Mereka penjualnya mesti nyanyinya itu. Oh iya benar. Bisa itu. Bisa. Terus yang ketiga bisa juga masak sendiri. Jadi dibandingkan dengan beli kan lebih murah masak sendiri. Misal kalau kita memilih rumah apa?
rumah makan Padang itu kan lebih mahal daripada kita membuat sendiri. Terus beli bakso itu kan lebih mahal juga kalau kita membuat sendiri gitu. Oh, tadi ya tipsnya dari Mas Vito buat perencanaan, beli yang penting dulu, terutama untuk anak yang lebih butuh gizi ya. Kemudian coba banding-bandingin Mas, tapi kan kita harus banding-bandingkan demi kualitas ya biar dapat yang terjangkau. Kemudian promo, wah itu juga suka ini ya. Ada plan lagi ini Kak. Bagaimana tadi udah ya Edukasi. ini dari Rima, edukasi yang bagaimana untuk anak remaja agar lebih suka mengkonsumsi makanan yang real food. Ini siapa ini? Kak Meta atau Kak Enggar? Coba ya. Ya jadi tadi ya, real food itu apa sih bedanya? Real food itu adalah contohnya gini, telur itu kita bentuknya kan seperti ini ya. Ya, atau ikan lah, ikan. Oke, itu palsu ya ini ya. Ya ini ya. Jadi kalau pada anak siapa itu tadi remaja ya? Remaja. Nah, itu tadi mengolah dengan mungkin dengan mengolah dengan bumbu-bumbu yang istilahnya sekarang ya, zaman sekarang. Jadi ya tadi anak-anak muda itu kan sekarang terpengaruh budaya-budaya dari luar seperti itu. Jadi bumbu-bumbunya mungkin dengan cara kita menyinkronkan atau membuat bumbu-bumbu yang rasa-rasanya seperti yang sana dari misalnya dari Korea lah. Kita nanti bisa bumbu teriyaki contohnya. Kalau teriyaki Jepang ya, bumbu bulgogi ya itu bisa. Salah satunya jangan seperti itu. Dan yang kedua itu memberikan pemahaman. Yang paling penting itu. Jadi saya sebagai ayah itu selalu mengedukasi anak saya itu untuk memakan tadi. Contohnya yang di sekolah itu kan dapat MBG ya. MBG itu kan real food ya. Peraturan di pemerintah kan nggak boleh pakai ultra processed food kan nggak boleh. Jadi benar-benar real food. Jadi habiskan makanan MBG-mu. Jadi gini. Jadi misalnya telur. Iya, dikasih contoh juga. Jadi peran ayah ya. Jadi peran ayah itu sangat penting. Jadi misalnya nih, contohnya kita nyuruh anak kita untuk makan sayur. Sedangkan kita sendiri itu nggak mau makan sayur. Kira-kira anak nyontoh siapa? Mau nyontoh tetangganya kan nggak mungkin. Iya. Jadi orang tua sebagai role model. Iya, orang tua itu sebagai role model atau contoh figur dari anak-anak kita. Jadi peran ayah, peran ibu, peran mungkin kakak. Jadi memberikan contoh kepada kakak, memberikan contoh pada adiknya atau peran pengasuh. Jadi kita memberikan, misalnya kita kerja ya ini ya jujur ya, kan pengasuhnya diedukasi, diberikan makanan seperti itu. Nanti ketika remaja, karena sudah dari basicnya anak tadi sudah makannya real food, nanti pasti remajanya itu dia akan sesuai dengan tadi gizi bersih seimbang dan lain-lain seperti itu Kak. Jadi penanaman itu bukan hanya pada saat remaja, tapi ditarik ke belakang harusnya ketika dia balita tadi. Kita memberikan contohnya, kita memberikan edukasinya, makannya, kita berikan contoh makanannya sehari-hari seperti itu Kak. Ya, tadi ya sudah terjawab ya Mbak Rima ya. Kemudian dari Blame John, waduh ini apanya? Apa efek jangka panjang dari UPF? Ya, ini Kak Meta, tugasnya Kak Meta ini. Iya, saya sering kali ya memberikan edukasi kepada pasien-pasien di ruang anak di RSUD Dr. Adiatma ya. Kalau mereka sedang sakit itu biasanya kami memberikan menyempilkan ini. Suka menyisipkan suka enggak makan makanan yang seperti mohon maaf ya seperti ciki, permen, es, terus makanan-makanan atau minuman dalam kemasan itu ternyata memang banyak sekali sih yang masih mengkonsumsi itu gitu karena ketidaktahuan itu tadi. Nah itulah tugas kami di sini ketika ada pasien anak yang sakit atau mungkin ada di luar sana kita sering ketemu dengan anak-anak atau mungkin teman-teman dari anak-anak kami itu biasanya saya juga memberikan edukasi. Nah, efeknya ketika mengkonsumsi UPF yang terlalu banyak, terlalu panjang, itu akan berefek kepada kesehatan di masa yang akan datang. Seperti tadi yang saya sebutkan tadi ya, ada hipertensi, terus ada obesitas yang pasti akan mengundang penyakit metabolik yang lainnya ya, seperti diabetes mellitus tipe 2, atau mungkin ada serangan stroke di usia dini. Nah, itu yang menjadi efek di kemudian hari. Dan tentunya dengan tahu efeknya kemudian hari seperti itu, dari sekarang memang harus dibatasi konsumsi ultra processed food ini. Gitu.
Baik ya, ini apakah masih ada pertanyaan? Kak, tanya dong Kak. Iya. Yang biasa itu kan anaknya sering makan sosis nih. Kira-kira bagus nggak kalau tiap hari makan sosis, Kak? Tiap hari makan sosis Kak Kan Meta. katanya bergizi juga katanya. Ya, Iya, tinggal lep. Iklan dong. Oh enggak. Tidak menyebutkan merek. Iya. Kita kena ini ya. Iya. iya, ya itu sosis itu termasuk dalam ultra processed food. Oke. Ultra processed food itu selain tadi prosesnya yang panjang dan menggunakan suhu yang cukup tinggi, ternyata ultra processed food itu juga banyak tambahan-tambahannya bahan seperti tambahan betul, seperti pengawet, pewarna, nah seperti natrium yang tinggi. Nah, itu juga berefek panjang gitu loh. Nanti akan ada kerusakan pada ginjal ya, terutama ya karena natrium yang tinggi akan mengakibatkan yaitu kerusakan pada organ-organ tubuh dari si anak ini tadi. Jadi mulai sekarang memang sebaiknya tidak mengkonsumsi UPF secara berlebihan. Gitu. Masih ada nggak ini pertanyaannya ya? Kayaknya sudah terjawab semuanya ya. Oke. Baik, Sobat Adiatma dimanapun Anda berada, kiranya tadi kita sudah memberikan materi. Mungkin para narasumber ini bisa memberikan pesan-pesan. Kita mulai dari Mas Enggar dulu sebelum kita closing. Yeah. Jadi kalau saya pribadi, jadi menanamkan tadi konsumsi isi piringku tadi, isi piringku. Jadi makan makanan yang bergizi dan beraneka ragam itu mulai dari bukan hanya dari ketika remaja, itu akan lebih sulit. Jadi harus ditarik ke belakang. Kapan? Ketika balita. Jadi kita mulai mengenalkan anak kita makan sayur lengkap seperti ini, contoh yang di sini itu ketika balita. Iya, jadi ketika balita anak-anak nanti pasti akan mengenal rasa makanan real food seperti apa. Nah, tadi dan peran ayah Bu di sini Bu. Peran ayah itu kebetulan kemarin diskusi ya sama-sama Kakak Meta itu tentang peran ayah itu sangat luar biasa di sini. Jadi ayah itu sangat bisa mengubah semuanya. Jadi kalau ayahnya itu hanya cuek, udah ngasih uang belanja, tetapi kita tidak mencontohkan atau memberikan tadi contohnya Mas Vito nggak sampai ada tip-tipnya seperti itu nggak bisa. Jadi ngajakin misalnya sesekali lah kita ngajakin istri belanja ke pasar atau kemana nemenin. Jadi dia tahu bahwa makanan yang bergizi itu seperti ini. Seperti itu sih Bu. Isi piringku mulai dari keluarga. Dari keluarga. Contoh ayah. Iya, role betul, model ya. mata ayah. Kemudian dari Kak Meta sendiri, pesannya? Pesannya you are what you eat. You Ya. are what you eat. Iya, Anda itu ya yang Anda makan. Nah, makanya mulai dari sekarang harus dipikirkan kalau pengen sehat berarti harus makan makanan yang bergizi seimbang gitu. Baik, terima kasih tadi pesan dari Kakak Meta. Kemudian Mas Vito, silahkan pesannya apa sebelum kita closing? Ya, baik Mbak Ustaz. Pesan saya, isi piringku tidak harus mahal. Gitu. Ya. Baik, tadi ya semua segmen sudah kita lewati, para narasumber sudah memberikan materi-materi yang bagus, kemudian pertanyaan dari netizen ya, para fans kita juga sudah banyak. Terima kasih pada narasumber, sehat selalu ya. Kapan-kapan kita bikin acara mukbang, tes kriuk, kemudian materi-materi stunting juga yang belum kita sentuh itu ya. Kapan-kapan sudah siap ya kita panggil lagi ya. Insyaallah. Mari kita wujudkan generasi emas Indonesia mulai dari isi piringku kita hari ini. Selamat hari gizi yang ke-66. Makan kueku, hati-hati masih panas. Isi piringku untuk generasi emas. Yeay. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Vito kemeringat.